Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Sultan Suryansyah, raja pertama Banjar yang memeluk Islam. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makam Sultan Suryansyah terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia merupakan raja pertama dari Kesultanan Banjar yang memeluk agama Islam. Semasa kecil, ia dikenal dengan nama Raden Samudera. Setelah diangkat sebagai raja, ia bergelar Pangeran Samudera, dan setelah memeluk Islam, namanya menjadi Sultan Suryansyah. Ia juga dikenal dengan gelar Susuhunan Batu Habang, Batu Merah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Sultan Suryansyah adalah keturunan dari raja-raja kerajaan negara Daha. Ia menjadi penguasa kerajaan Banjarmasin kemudian dikenal sebagai Banjarmasin, setelah mengalahkan pamannya yang merebut tahta peninggalan kakeknya, Maharaja Sukarama. Penobatannya sebagai raja sekaligus menjadi titik awal berdirinya Kesultanan Banjar pada tanggal 24 September tahun 1526, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Banjarmasin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa proses Islamisasi Raden Samudera berlangsung pada sekitar tahun 1521, dibimbing oleh seorang ulama besar dari kerajaan Demak bernama Hatib Dayan, yang diyakini sebagai keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Bersama sejumlah kerabat istana, Raden Samudera menyatakan diri masuk Islam sebagai bagian dari syarat bantuan militer dari Demak untuk merebut kekuasaan dari pamannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa untuk mendukung penyebaran Islam, Sultan Suryansyah mendirikan Masjid Sultan Suryansyah, yang hingga kini menjadi masjid tertua di Kalimantan Selatan. Menurut sejarawan Belanda J.C. Norlander, berdasarkan bentuk nisan makamnya, Sultan Suryansyah diperkirakan wafat pada tahun 1550, menandai akhir masa pemerintahannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ratu Intan Sari Puteri Galuh adalah ibu kandung Sultan Suryansyah. Setelah suaminya, Raden Manteri Jaya, menghilang, ia membesarkan Raden Samudera di tengah situasi politik yang genting. Untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman para paman, ia menitipkan Raden Samudera kepada Patih Masih dan Patih Kuin. Sultan Rahmatullah, putra Sultan Suryansyah, merupakan Raja Banjar kedua dengan gelar Susuhunan Batu Putih, memerintah antara tahun 1550 sampai tahun 1570. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Sultan Hidayatullah I, cucu Sultan Suryansyah dan anak dari Sultan Rahmatullah, memerintah sebagai Raja Banjar ketiga dari 1570 sampai tahun 1595 dengan gelar Susuhunan Batu Irang. Ia dikenal sebagai raja yang sangat mencintai dakwah Islam dan memperluas pembangunan masjid serta langgar ke berbagai pelosok. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tokoh-tokoh terkait sejarah Kesultanan Banjar. Hatib Dayan, ulama dari Demak, keturunan Sunan Gunung Jati, yang mengislamkan Sultan Suryansyah. Ia berdakwah dengan kitab surat layang kalimah sada dan wafat di Banjar. Patih Masih, pemimpin bijak di wilayah Banjarmasin, berasal dari garis keturunan Patih Simbar Laut. Ia memelihara dan melindungi Raden Samudera hingga naik tahta.
Patih Kuin, adik Patih Masih yang memimpin wilayah Kuin. Ia juga ikut memelihara Raden Samudera dan berjasa dalam pendirian Kerajaan Banjar. Senopati Antakusuma, cucu Sultan Suryansyah, panglima perang pemberani yang mendapat gelar hulu balang kerajaan. Syekh Abdul Malik Haji Batu, ulama besar di masa Sultan Rahmatullah, wafat pada tahun 1640. Sayyid Ahmad Idrus, ulama asal Mekah yang datang bersama Haji Batu, berdakwah di Langgar dan Masjid Kesultanan Banjar, wafat pada 1681. Pangeran Ahmad dan Pangeran Muhammad, saudara kandung yang menjabat sebagai senopati dan punggawa kerajaan pada masa Sultan Rahmatullah dan Sultan Hidayatullah. Pangeran Ahmad wafat tahun 1630, sedangkan Pangeran Muhammad wafat tahun 1645. Haji Sa'ana, Wan Sa'ana, keturunan Kerajaan Brunei yang menikah dengan cucu Menteri Kerajaan Banjar, wafat pada tahun 1825. Kiai Datu Bukasim, Menteri Kesultanan Banjar, keturunan Kiai Martasura, wafat tahun 1681. Gusti Muhammad Arsyad, cucu Pangeran Antasari yang ikut berjuang melawan Belanda, diasingkan ke Cianjur, lalu dipulangkan ke Banjarmasin. Wafat tahun 1938. Anak Tionghoa Muslim di Kuin, seorang mualaf keturunan Tionghoa yang meninggal di Kuin Cerucuk dan dimakamkan di Kompleks Makam Sultan Suryansyah pada awal abad ke-18, menjadi simbol awal interaksi Islam dan komunitas Tionghoa di Banjar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum kedatangan Hatib Dayan dari Demak, disebutkan bahwa Raden Samudera, Sultan Suryansyah, sering mengalami mimpi aneh. Ia didatangi oleh seorang laki-laki berjubah putih yang mengajaknya membaca 2 kalimat syahadat. Dalam mimpi itu, sosok tersebut berkata bahwa ia akan datang secara nyata membawa cahaya petunjuk. Mimpi ini dipercaya sebagai isyarat spiritual, ilham, tentang datangnya Islam ke Banjar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa saat Hatib Dayan dan pasukan dari Demak datang untuk membantu Raden Samudera, masyarakat Kuin menyaksikan rombongan tersebut tidak datang dengan perahu biasa, tetapi dengan perahu besar yang berkilauan dan diyakini tidak sepenuhnya dari dunia nyata. Beberapa orang menyebut mereka datang dari air tapi bukan dari laut, mengisyaratkan bahwa kedatangannya penuh keajaiban. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu legenda menyebutkan bahwa di area tempat Sultan Suryansyah biasa bertafakur, terdapat batu merah, batu habang, yang selalu hangat dan mengeluarkan suara halus seperti orang berzikir pada malam hari. Karena itu pula ia dijuluki Susuhunan Batu Habang. Batu tersebut konon tidak bisa dipindahkan meski oleh banyak orang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Masjid Sultan Suryansyah, meskipun berada di wilayah yang rentan banjir Kuin, dikisahkan tidak pernah benar-benar terendam air, bahkan ketika seluruh wilayah sekitarnya kebanjiran. Warga setempat meyakini masjid itu memiliki berkah tersendiri karena didirikan oleh seorang raja yang bertobat dan memeluk Islam dengan tulus. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut kisah para penjaga makam, pusara Sultan Suryansyah tak pernah benar-benar sepi. Bahkan di malam hari, mereka sering mendengar lantunan solawat atau ayat suci meski tidak ada seorang pun di sekitar. Beberapa pengunjung juga mengaku mencium bau harum yang sangat kuat saat berziarah, terutama di malam Jumat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam pertempuran melawan pamannya di negara Daha, disebutkan bahwa Raden Samudera tidak terluka sama sekali meski berada di garis depan. Bahkan ada kisah yang menyebutkan panah dan tombak lawan yang diarahkan padanya berubah arah atau tidak mengenainya, seolah-olah dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di dekat kompleks makam Sultan Suryansyah terdapat sumur tua. Konon, airnya dulu dipakai untuk wudhu Sultan dan menjadi air yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Hingga kini, masih ada peziarah yang mengambil air dari sumur itu untuk dijadikan wasilah doa kesembuhan.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut beberapa tanggapan negatif atau kritik historis yang pernah muncul tentang Sultan Suryansyah, baik dalam konteks politik maupun sosial budaya, meskipun sebagian besar sumber tradisional lebih banyak memujinya. 1. Dianggap menerima Islam karena kepentingan politik. Beberapa peneliti dan pengamat sejarah berpendapat bahwa Raden Samudera memeluk Islam bukan murni karena keimanan, tetapi karena alasan politik dan strategi kekuasaan. Dengan meminta bantuan Kesultanan Demak, ia menjadikan Islam sebagai alat legitimasi untuk merebut tahta dari pamannya di negara Daha. Pandangan ini muncul dari pendekatan historis rasional, yang melihat Islamisasi kerajaan Nusantara banyak terjadi sebagai bagian dari proses politik dan aliansi kekuasaan dengan kerajaan Islam di Jawa. 2. Menjadi simbol pengkhianatan terhadap warisan Hindu-Buddha. Ada pandangan dari kalangan adat Dayak atau pemeluk kepercayaan lokal bahwa Sultan Suryansyah adalah simbol dari perubahan besar yang menggusur warisan kepercayaan leluhur. Dengan berdirinya Kesultanan Banjar yang berbasis Islam, pengaruh budaya Hindu-Buddha dan lokal lama pun perlahan menghilang. Dalam hal ini, ia dilihat sebagai penguasa yang memotong kesinambungan budaya lokal demi ideologi baru yang datang dari luar. 3. Bersekutu dengan kekuatan asing. Raden Samudera yang meminta bantuan militer dari Kesultanan Demak juga dikritik sebagai penguasa lokal yang terlalu bergantung pada kekuatan luar. Ini menimbulkan kesan bahwa kemenangan politiknya bukan murni hasil kekuatan rakyat Banjar, melainkan karena intervensi kekuatan asing dari Jawa. 4. Tidak diketahui secara pasti nasab ayahnya. Dalam beberapa versi sejarah, ayah dari Raden Samudera tidak jelas disebutkan, bahkan ada yang menyatakan bahwa ia adalah anak tanpa ayah karena Raden Manteri Jaya menghilang. Ini menjadi sumber spekulasi di masa lalu, terutama dari pihak yang menolak legitimasi kekuasaannya sebagai raja. Kritik ini pernah digunakan oleh lawan-lawan politiknya, termasuk Pangeran Tumenggung dan Mangkubumi, untuk menolak pengangkatan Raden Samudera sebagai pewaris tahta. 5. Minimnya reformasi sosial dan ekonomi. Beberapa sejarawan modern menilai bahwa masa pemerintahan Sultan Suryansyah tidak tercatat membawa reformasi besar dalam bidang sosial ekonomi. Kerajaannya lebih difokuskan pada stabilitas dan islamisasi ketimbang peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski kritik ini tidak terlalu dominan dalam narasi populer di Kalimantan Selatan, pandangan ini penting untuk diangkat agar sejarah Sultan Suryansyah bisa dilihat secara utuh, tidak hanya sebagai figur suci dan agung, tetapi juga sebagai manusia dan raja yang berada dalam pergulatan politik serta transisi budaya besar di zamannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa untuk mencapai makam Sultan Suryansyah di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, dari Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarbaru, Anda memiliki beberapa pilihan transportasi. A. Rute darat, mobil pribadi atau taksi. Jarak, sekitar 36,8 km. Durasi, tanda kurang lebih 1 jam perjalanan, tergantung kondisi lalu lintas. B. Rute umum. 1. Keluar dari Bandara Syamsuddin Nur menuju Jalan A. Yani. 2. Ikuti Jalan A. Yani ke arah barat menuju kota Banjarmasin. 3. Setelah memasuki kota Banjarmasin, lanjutkan ke Jalan Brigjen H. Hasan Basri. 4. Ikuti petunjuk arah ke Kelurahan Kuin Utara. 5. Makam Sultan Suryansyah terletak dekat Masjid Sultan Suryansyah, di tepi Sungai Kuin. C. Rute sungai, perahu klotok. Pengalaman unik, menelusuri Sungai Martapura dan Sungai Kuin. Langkah-langkah. 1. Dari bandara, menuju dermaga di pusat kota Banjarmasin. 2. Sewa perahu klotok untuk menyusuri sungai menuju Kuin Utara. 3. Perjalanan ini menawarkan pemandangan kehidupan sungai dan arsitektur tradisional Banjar. D. Paket wisata religi. Beberapa agen perjalanan menawarkan paket ziarah yang mencakup kunjungan ke makam Sultan Suryansyah. Arbi Tour Travel,
menyediakan paket ziarah Wali Banjarmasin selama 3 hari 2 malam, termasuk kunjungan ke makam dan Masjid Sultan Suryansyah. Permata Borneo Tour, menawarkan paket wisata religi 2 hari 1 malam dengan kunjungan ke situs-situs bersejarah di Banjarmasin. Tips perjalanan. 1. Waktu kunjungan, pagi hari untuk menghindari kemacetan dan menikmati suasana tenang. 2. Pakaian, kenakan pakaian sopan dan nyaman, sesuai dengan etika berziarah. 3. Perlengkapan, bawa air minum, topi atau payung, dan kamera untuk dokumentasi. 4. Donasi, tersedia kotak amal di area makam bagi yang ingin berdonasi. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.